Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, UGM, Tio Ardianto, menjadi sorotan nasional setelah melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program makan bergizi gratis (MBG). Kritik tersebut tak hanya memicu polemik politik, tetapi juga berujung pada teror dan ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Sorotan publik semakin menguat setelah Tio menantang Presiden Prabowo untuk debat terbuka di kampus. Di saat yang sama, ia juga terlibat adu sindir dengan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial, termasuk polemik penggunaan emoji monyet yang memicu kecaman warganet. Respons Tio terhadap sindiran tersebut justru menuai apresiasi karena dinilai tetap berkelas. Kritik substantif soal anggaran dan prioritas negara. Kritik Tio bermula dari kegelisahan atas prioritas anggaran negara. Ia menilai pemerintah mengalokasikan dana sangat besar untuk program MBG, sementara persoalan mendasar seperti akses pendidikan bagi kelompok miskin belum tertangani optimal. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Tio menyebut kritiknya sebagai bentuk penegasan atas apa yang ia anggap sebagai inkompetensi laten dalam pemerintahan. Ia mengakui diksi yang digunakan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, namun menurutnya substansi kritik terletak pada persoalan kapasitas dan prioritas kebijakan. Pemicu utama kemarahannya adalah tragedi di Nusa Tenggara Timur, NTT, ketika seorang pelajar dilaporkan meninggal dunia karena tak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000. Peristiwa itu, menurut Tio, menjadi ironi di tengah pengucuran anggaran sekitar Rp1,2 triliun per hari untuk program MBG. Ia kemudian melontarkan istilah maling berkedok gizi sebagai kritik simbolik terhadap potensi penyimpangan dan politisasi program tersebut. Menurutnya, negara terlihat sanggup menggelontorkan anggaran besar untuk program makan, namun belum mampu menjamin kebutuhan dasar pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Surati UNICEF dan soroti empati pemerintah. Sebagai langkah lanjutan, BEM UGM mengirimkan surat kepada UNICEF untuk mendesak evaluasi kebijakan yang dinilai berdampak pada hak anak dan sektor pendidikan. Langkah ini memperluas kritik dari isu anggaran menjadi isu perlindungan anak dan martabat demokrasi. Tio juga menilai pemerintah kurang empatik dalam respons sejumlah tragedi sosial dan bencana. Ia mencontohkan narasi kampanye yang masih muncul di lokasi bencana, serta minimnya perhatian terhadap kasus bunuh diri anak di NTT akibat kemiskinan ekstrim. Menurutnya, Presiden berpotensi terisolasi dalam lingkar kekuasaan yang tidak sepenuhnya menyampaikan realitas sosial di lapangan. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan kebijakan yang diambil terasa berjarak dari kebutuhan nyata masyarakat. Kritik yang semula berangkat dari isu kebijakan anggaran, kini berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai transparansi, empati pemerintahan, hingga ruang kebebasan berekspresi mahasiswa. Tantangan debat terbuka yang dilontarkan Tio menandai eskalasi baru dalam dinamika hubungan mahasiswa dan pemerintah menjelang tahun politik berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.